warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Pratiwi MSI. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Medan. Video ini dibuat dalam rangka penilaian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Kesehatan Air dengan kode mata kuliah MLM 009. Mata kuliah Kimia Kesehatan Air ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di semester 3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Medan. Adapun materi yang dibahas pada mata kuliah ini diantaranya adalah mengenai sampling air, kemudian sifat fisika dan kimia air, asiditas, alkalinitas, kekeruhan, kesadahan, total dissolved solid, total suspended solid, total solid, serta zat organik di dalam air. Total pertemuan dalam satu semester adalah sebanyak 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan untuk ujian, baik itu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah Kimia Kesehatan Air berupa buku elektronik, serta publikasi artikel penelitian baik di dalam dan di luar negeri. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Kimia Kesehatan Air berbasis Student Centered Learning berupa Jigsaw, Small Group Discussion, Problem Based Learning, dan juga PJBL atau Project Based Learning. Kemudian komponen penilaian terdiri dari yang pertama tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 50%. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran Kimia Kesehatan Air dengan topik TDS, TSS, dan TS pada pertemuan 5 berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Oke, ini sekarang kelas 2A ya. Iya, Bu. Oke, penting semuanya sudah hadir, Bang? Sudah, Ibu. Sudah hadir ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi pada minggu ini, silakan Komsing untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Silakan dibuka aplikasi Almed-nya. Kita ambil absen dulu sekitar lebih kurang 2 menit. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan kelima, yaitu TDS, TSS, dan TS. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan ini, kita review dulu pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat kita
kita bahas apa minggu lalu? Iya, tentang asiditas dan alkalinitas. Nah, prinsipnya apa kemarin? Prinsipnya apa? Asiditas dan alkalinitas. Apa prinsipnya? Titrasi. Oke. Kalau yang masih ingat kemarin titrasi ada berapa kata kuncinya? Pertama, titrasi itu untuk analisa apa? Kuantitatif. Kemudian kita gunakan untuk apa? Menentukan konsentrasi suatu senyawa. Kapan kita hentikan titrasi? Oke, saat mencapai akhir titrasi. Ditandai dengan apa? Perubahan warna. Dengan bantuan indikator. Nah, kemarin saat kita melakukan titrasi asam basa, ada masih ingat perubahan warnanya menjadi apa? Iya, menjadi warna merah muda. Indikator yang kita gunakan indikator PSC. Nah, ada yang sudah membaca atau yang sudah studi literatur sebelumnya TDS itu singkatan dari apa? Boleh raise hand? Raise hand coba satu orang. Ada TDS. Singkatannya dulu. Singkatannya dari apa? Oke, silakan. Total dissolved solid. Oke, total dissolved solid atau padatan yang terlarut dari segi namanya. Bang, TSS. Total suspended solid. Total suspended solid atau padatan yang tersuspensi. Kemudian TS. TS apa? Ada yang tahu singkatan dari apa? Oke, silakan. Total solid. Nah, ini merupakan topik pada pertemuan 5 kali ini. Nah, metode yang akan kita gunakan pada hari ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Jadi nanti kalian silahkan duduk di masing-masing kelompok. Kelompok 1 akan membahas tentang TDS, kemudian kelompok 2 membahas tentang TSS, dan kelompok 3 membahas tentang TS. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup paham ya? Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. TDS. Oke, ada kesulitan kira-kira? Tidak ada. Belum ya? Ini udah sampai mana? Udah sampai perhitungan? Oke, berarti tadi udah dapat ya definisi TDS, sudah dapat. Coba Ibu lihat slide sebelumnya. Oke, boleh nanti ditambahkan mengenai berapa kadar maksimum TDS yang boleh ada dalam air. Oke ya? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini kelompok 3 tentang total solid ya. Oke, sudah sampai mana? Oke, ini judulnya total solid. Kemudian coba lihat dulu slide pertama. Oke, definisi sudah. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Oke, nanti coba lihat ini bagian kedua, bagian slide kedua. Oke, nanti kalau bisa dituliskan ya berapa kadar maksimum yang boleh ada dalam air ya, sama faktor penentu kenapa TS bisa tinggi di dalam air. Oke ya, oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini kelompok kedua tentang TSS ya, total suspended solid. Oke, coba lihat sampai mana? Slide kedua coba lihat. Oke, definisi sudah.
definisi nanti coba tolong ditambahkan berapa kadar maksimum yang boleh ada dalam air ya. Boleh berdasarkan Permenkes, boleh berdasarkan BPOM atau berdasarkan standar-standar yang lain ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kelas 2A. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Dan kelompok 3? Sudah. Oke, kita coba paparan mulai dari kelompok 1. Silakan dipaparkan apa itu TDS, kemudian bagaimana cara penentuannya dan berapa kadar maksimum yang boleh di dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai judul total dissolved solid, yaitu apa itu TDS. Total dissolved solid atau TDS merupakan padatan terlarut yang mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan padatan tersubstansi. TDS biasanya terdiri atas zat organik, garam organik, dan gas terlarut. Semakin banyaknya total zat padat terlarut pada air juga menyebabkan tingkat kesadarannya meningkat. Tingkat kesadaran yang terlalu tinggi dapat merugikan karena dapat menimbulkan korasi pada alat-alat yang terbuat dari besi, menyebabkan sabun kurang berbusa sehingga meningkatkan konsumsi sabun, serta dapat menimbulkan endapan atau kerak pada wadah pengolahan air. Kadar standar TDS pada air sebesar 300 sampai 600 mg per liter. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2 untuk memaparkan apa itu TSS atau Total Suspended Solid. Izin Ibu, mohon maaf karena kami ada kesalahan teknis. Apakah kami bisa mempresentasikannya dari nanti, Bu? Boleh, silakan. Baiklah teman-teman, untuk di sini kami akan menjelaskan tentang definisi TSS. Jadi, total suspended solid ini atau TSS atau padatan tersuspensi total merupakan residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 mikron atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Material yang termasuk ke dalam TSS antara lain bakteri, jamur, ganggang, tanah liat, lumpur, sulfida, dan logam oksida. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup standar mutu TSS untuk air minum yaitu 25 mg per liter, untuk air danau dan sejenisnya 40 mg per liter. TSS menyebabkan kekeruhan pada air akibat padatan, tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap. Baiklah, untuk cara perhitungannya adalah data yang dibutuhkan berat cawan kosong ini bisa kita buat dalam bentuk A, berat kertas penyaring B, dan berat cawan dan kertas penyaring C, yang dimana rumusnya TSS sama dengan C dikurang A ditambah B per 10 ml dikali 10 pangkat 3. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 untuk membahas mengenai total solid. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul TS, yaitu total solid. Total solid adalah jumlah total zat padat yang terlarut dan tersuspensi dalam air. Hal ini mencakup padatan terlarut atau total dissolved
solids atau TSS. Pengukuran total solid biasanya dilakukan dengan cara menarik air untuk memisahkan zat tersuspensi, kemudian menguapkan air untuk menghitung kandungan padatan terlarut. Total maksimum TS yaitu 250 sampai dengan 500 mg/L menurut Permenkes 2010. Pengukuran total solid dapat digunakan sebagai indikator limpasan dari 1 konstruksi, 2 kegiatan pertanian, 3 unit pengolahan limbah, 4 unit industri. Berikut adalah garis besar mengenai dampak dari tingginya total solid dalam air, yaitu dapat berbahaya bagi organisme akuatik, mengurangi kejernihan air, tidak enak dipandang secara estetika, menurunkan laju fotosintesis, dan meningkatkan suhu air. Perhitungan TS memiliki rumus, yaitu hasil total dissolved solid ditambah hasil total suspended solid. Misalnya, hasil pengukuran TDS yaitu 500 mg/L, hasil pengukuran TSS 200 mg/L, 500 mg/L ditambah 200 mg/L sama dengan 700 mg/L. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, tadi sudah sama-sama kita dengarkan paparan dari kelompok 1 mengenai total dissolved solid, kemudian paparan dari kelompok 2 mengenai total suspended solid, dan paparan dari kelompok 3 mengenai total solid. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu TDS, TSS, dan TS, nanti siang kita akan melakukan praktikum. Jangan lupa masing-masing kelompok membawa sampel berupa air. Itu nanti akan kita cek berapa nilai TDS, TSS, dan TS-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan dicatat sebelum kita keluar. Ada tugas untuk minggu depan. Nah, tugas yaitu buatlah summary dari artikel penelitian yang mengusung tema TDS, TSS, dan TS. Tugas dikerjakan secara pribadi, ya. Jadi nanti silakan dilampirkan artikelnya, kemudian di bagian belakang nanti dibuatkan summary dari artikel tersebut. Oke, cukup paham? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sampai jumpa nanti siang di lab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sebelumnya di kelas teori kita sudah membahas mengenai apa itu TDS, kemudian apa itu TSS, dan apa itu TS. Nah, untuk implementasinya sekarang kita akan praktikum mengenai TDS, TSS, dan TS. Namun sebelumnya coba kita lihat dulu ke papan tulis. Oke, ini tadi ya, itu TDS. Nanti sampel yang sudah kalian punya itu silakan disaring terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian nanti untuk yang TDS itu silakan diambil filtratnya. Filtratnya dipindahkan ke dalam cawan kosong. Kemudian nanti silakan diuapkan menggunakan penamas. Oke, sehingga nanti datanya kita amati. Di sini ada A cawan kosong, yang B ada cawan beserta residu yang telah diuapkan.
Jadi dari yang telah kita pelajari tadi di kelas teori dan yang sudah kita praktikumkan, dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama TSS gimana? Kalau misalnya kita punya sampel air, ya, berdasarkan prosedur kerja yang ada, kan kita saring. Kemudian yang TSS itu yang mana? Oke, yang di kertas saring. Sementara kalau yang TDS, ya, yang lolos saringan atau yang berperan sebagai filter. Nah, sementara untuk TS nanti gimana caranya? Oke, hasil TDS kita jumlahkan dengan hasil TS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau sudah paham nanti jangan lupa apa yang sudah kita praktikumkan ditulis di laporan. Dan jangan lupa untuk mengumpul tugas teori, summary, artikel minggu depan. Oke ya, paham semua? Paham. Oke, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan 6 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikianlah video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.